Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalku Buduriati, NPM 100932202, kelas A Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Kurikulum Merdeka Belajar terhadap Pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Jembrana. Karya tulis ilmiah ini memiliki 4 bab. Yang pertama, bab pendahuluan. Yang kedua, landasan teori. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Yang keempat, ada kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, karena pendidikan merupakan suatu landasan atau pedoman bagi manusia untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam pendidikan ada proses belajar mengajar, atau bisa disebut juga dengan proses pembelajaran. Pembelajaran ini merupakan kegiatan yang dapat mempengaruhi siswa agar senantiasa mengembangkan segala potensi yang dimiliki melalui proses belajar mengajar. Dalam pendidikan ini, guru berperan sangat penting demi kelangsungan proses belajar mengajar, karena guru merupakan orang yang membimbing kita dalam belajar. Untuk rumusan masalah, di sini saya meneliti tentang 3 hal. Yang pertama, bagaimana kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Jembrana. Yang kedua, bagaimana proses keberhasilan belajar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Jembrana. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kurikulum Merdeka Belajar terhadap keberhasilan belajar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Jembrana. Untuk tujuan dan manfaat penelitian, saya meneliti tentang beberapa hal. Untuk tujuan penelitian sendiri, saya meneliti tentang 3 hal. Yang pertama, menjelaskan apa itu kurikulum Merdeka Belajar. Yang kedua, menjelaskan keberhasilan belajar mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Jembrana. Yang ketiga, menjelaskan seperti apa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Jembrana. Untuk manfaat penelitiannya sendiri, saya meneliti tentang 2 hal. Yang pertama, penelitian ini menggambarkan bagaimana proses belajar mengajar yang dilakukan menggunakan kurikulum Merdeka Belajar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Jembrana. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana kurikulum Merdeka Belajar. Yang kedua, ada landasan teori. Dalam landasan teori ini saya meneliti tentang beberapa hal. Yang pertama, ada pendidikan. Pengertian pendidikan yaitu, menurut Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, beliau mendefinisikan pendidikan yaitu suatu tuntunan dalam kehidupan tumbuh kembangnya anak-anak, atau bisa juga didefinisikan untuk menuntun dari semua hukum alam yang sudah ditetapkan pada anak-anak tersebut. Hal itu diharapkan bisa membuat mereka menjadi masyarakat yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang seharusnya. Yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata pendidikan dan memiliki awalan pe dan akhiran an. Jadi, kata ini memiliki arti proses atau cara atau tindakan pendidikan. Secara bahasa, pengertian pendidikan adalah suatu proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk mendewasakan manusia melalui kegiatan pengajaran dan pelatihan. Yang kedua, ada Merdeka Belajar. Dalam Merdeka Belajar ini sendiri, saya meneliti tentang 3 hal. Yang pertama, ada pengertian. Kurikulum adalah seperangkat aturan yang memuat tujuan, isi, dan bahan pelajaran sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Keberadaan kurikulum bertujuan untuk kualitas pendidikan yang lebih tinggi, sama dengan tujuan kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka Belajar merupakan program kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud RI yang diumumkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju, Nadiem Anwar Makarim. Menurut Nadiem, kebijakan ini harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkan kepada peserta didik. Yang kedua, ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022. Yang kedua, Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022. Yang ketiga, Permendikbudristek nomor 56 tahun 2022. Yang keempat, Keputusan Kepala BSKP nomor 008/H/KR/2022 tahun 2022. Yang kelima,
Keputusan Kepala BSAKP nomor 008-H-KR-2022 tahun 2022. Yang keenam, Keputusan Kepala BSKAP nomor 009-H-KR-2022 tahun 2022. Yang ketiga, ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah sebuah bentuk penerjemahan dengan tujuan pendidikan nasional. Profil pelajar Pancasila dapat berperan sebagai referensi utama yang dapat mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan termasuk menjadi acuan untuk para siswa dalam membangun karakter serta kompetensi siswa. Hal yang ketiga dalam landasan teori ini adalah keberhasilan belajar mengajar. Pembelajaran mandiri adalah pendekatan yang memungkinkan siswa dan mahasiswa untuk memilih topik yang diminati. Hal ini dilakukan agar mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan dan memberikan kontribusi terbaiknya saat berkarya untuk bangsa. Landasan teori yang keempat adalah pembelajaran. Di sini saya meneliti tentang beberapa hal. Hal yang pertama adalah pengertian pembelajaran. Yang dimaksud dengan bahan pembelajaran atau disebut juga dengan bahan ajar adalah jenis bahan atau kumpulan sumber belajar yang dapat digunakan oleh guru dan pengajar untuk mendukung kegiatan belajar mengajar siswa. Bahan pembelajaran adalah teks, informasi, dan alat yang diperlukan untuk merencanakan dan mengevaluasi bagaimana pembelajaran dilaksanakan serta untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang kedua, ada macam-macam materi pembelajaran. Bahan ajar ini secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, guru membutuhkan sumber daya, pengetahuan, dan teks atau program untuk melaksanakan rencana pembelajaran. Yang kedua, alat yang digunakan oleh guru untuk memberikan instruksi yang efektif, yang sederhana untuk dipahami siswa mereka. Yang ketiga, sekelompok bahan ajar yang dapat disusun secara metodis untuk membantu proses pembelajaran. Yang ketiga, ada prinsip penentuan materi pembelajaran. Pedoman yang dapat digunakan untuk memilih bahan pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama relevansi atau kesesuaian. Yang kedua, konsistensi atau keteguhan. Yang ketiga, ada kecukupan atau adekuensi. Yang keempat, ada pertimbangan materi pembelajaran yang menjadi landasan untuk memilih materi pembelajaran. Yang pertama ada siswa memiliki potensi untuk berhasil dalam usaha akademik, emosional, spiritual, sosial, dan profesional mereka. Yang kedua, relevansi dengan karakteristik daerah. Yang ketiga, relevansi persyaratan lingkungan dan kebutuhan siswa. Yang kelima, dalam landasan teori ini ada profil Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Jembrana. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Jembrana ini berdedikasi untuk membantu pencapaian tujuan pendidikan nasional dan menjunjung tinggi cita-cita. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Jembrana ini memiliki 38 guru, 687 siswa, dan 9 tenaga pendidikan, dan juga 24 kelas. Yang ketiga, ada hasil dan pembahasan. Dalam hasil dan pembahasan ini, saya meneliti tentang beberapa hal. Yang pertama, ada fenomena. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan kurikulum yang memungkinkan kita untuk mempelajari berbagai hal yang tidak sesuai dengan jalurnya. Kurikulum Merdeka Belajar ini diperkenalkan sebagai tindak lanjut dari kurikulum K13 sebelumnya. Sudah sekitar 2.500 sekolah yang sudah menguji sendiri program ini. Dalam fenomena ini, saya meneliti tentang beberapa hal. Yang pertama, ada dampak positif dan negatif. Dampak positif dari kurikulum Merdeka Belajar adalah memungkinkan anak-anak untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan minat mereka untuk belajar di lingkungan yang bebas, mengubah cara mereka belajar dalam prosesnya, dan memastikan bahwa mereka tumbuh dengan rasa kompetensi yang positif dan sifat karakter yang positif. Untuk dampak negatif dari kurikulum Merdeka Belajar adalah mulai dari sumber daya guru yang kurang dalam mempelajari kurikulum mandiri, diikuti dengan ketidakmatangan dalam meneliti dan gagal mempertimbangkan dampaknya ketika diimplementasikan. Yang kedua, ada problematika penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Salah satu problematika dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini adalah adanya perbedaan
kurikulum. Kurikulum mandiri dan kurikulum 2013 yang diterapkan sangatlah berbeda. Contohnya, pemerintah membekali guru dengan berbagai tingkat pelatihan dan dukungan untuk mendorong sosialisasi. Namun, kurikulum Merdeka Belajar tidak. Tidak ada pelatihan seperti itu. Namun, di platform Merdeka Mengajar yang disediakan pemerintah, guru harus belajar dengan mandiri. Hal yang kedua dari hasil dan pembahasan adalah analisis data. Dalam penelitian ini, saya mendapatkan 25 bapak atau ibu guru responden di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Jembrana. Berikut ini adalah hasil dari kuesionernya. Untuk pertanyaan pertama, apakah Anda setuju dengan kurikulum terbaru, kurikulum Merdeka Belajar? Dari data di samping, dapat disimpulkan bahwa bapak atau ibu guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Jembrana setuju 100% bahwa kurikulum terbaru adalah kurikulum Merdeka Belajar. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah kurikulum Merdeka Belajar telah sesuai dengan kondisi pelajar di Indonesia? Dari data yang sudah ada di samping, dapat disimpulkan bahwa 88% bapak atau ibu guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Jembrana setuju terhadap kurikulum Merdeka Belajar yang telah sesuai dengan kondisi pelajar di Indonesia. Dan 12% bapak atau ibu guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Jembrana tidak setuju terhadap kurikulum Merdeka Belajar yang telah sesuai dengan kondisi pelajar di Indonesia. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah kurikulum Merdeka Belajar semakin memudahkan para guru dalam kegiatan belajar mengajar? Dari data di samping, dapat kita simpulkan bahwa 88% bapak atau ibu guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Jembrana setuju terhadap kurikulum Merdeka Belajar yang dapat memudahkan para guru dalam kegiatan belajar mengajar. Dan 12% bapak atau ibu guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Jembrana tidak setuju terhadap kurikulum Merdeka Belajar yang dapat memudahkan para guru dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk pertanyaan nomor 4, apakah kurikulum Merdeka Belajar dapat dikatakan lebih baik dibandingkan kurikulum 2013 pada tahun 2021 lalu? Dari data di samping, dapat kita simpulkan bahwa ada 68% bapak atau ibu guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Jembrana yang setuju terhadap kurikulum Merdeka Belajar dapat dikatakan lebih baik dibandingkan dengan kurikulum 2013 pada tahun 2021 lalu. Dan ada 32% bapak atau ibu guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Jembrana tidak setuju terhadap kurikulum Merdeka Belajar dapat dikatakan lebih baik dibandingkan dengan kurikulum 2013 pada tahun yang lalu. Untuk pertanyaan nomor 5, seberapa besar pengaruh kurikulum Merdeka Belajar pada saat ini? Dari data di samping, dapat kita simpulkan bahwa bapak atau ibu guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Jembrana merasa bahwa pengaruh kurikulum Merdeka Belajar ini sangat berpengaruh terhadap para siswa, yaitu kisaran 70 sampai dengan 90%. Pengaruh kurikulum Merdeka Belajar ini terhadap para siswa dan sebagian bapak ibu guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Jembrana juga merasakan bahwa kurikulum Merdeka Belajar ini tidak terlalu berpengaruh terhadap para siswa, yaitu kisaran 30-50% pengaruh kurikulum Merdeka Belajar ini terhadap para siswa. Untuk pertanyaan nomor 6, apakah terjadi peningkatan pada siswa di masa pemberlakuan kurikulum Merdeka Belajar? Dari data yang ada di samping, dapat disimpulkan bahwa terdapat 84% bapak atau ibu guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Jembrana merasakan adanya peningkatan pada siswa pada saat melakukan pembelajaran menggunakan kurikulum Merdeka Belajar ini. Dan terdapat 16% bapak atau ibu guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Jembrana yang merasakan bahwa ketika melakukan pembelajaran menggunakan kurikulum Merdeka Belajar ini, para siswa tidak mengalami peningkatan dalam pembelajaran. Untuk pertanyaan nomor 7, apakah kurikulum Merdeka Belajar dapat diterapkan kepada seluruh pelajar mulai dari kelas 1 SD hingga mahasiswa perguruan tinggi? Dari data yang ada di samping,
dapat disimpulkan bahwa 88% Bapak atau Ibu guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Jembrana setuju terhadap pengaplikasian kurikulum Merdeka Belajar ini mulai dari kelas 1 SD atau sekolah dasar hingga mahasiswa perguruan tinggi. Dan 12% Bapak atau Ibu guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Jembrana tidak setuju terhadap pengaplikasian kurikulum Merdeka Belajar ini mulai dari kelas 1 SD sampai dengan perguruan tinggi. Untuk pertanyaan nomor 8, seberapa efektif kurikulum Merdeka Belajar? Dari hasil survei terkait pertanyaan di samping dapat saya simpulkan bahwa penggunaan kurikulum Merdeka Belajar dalam proses belajar mengajar sudah bisa dikatakan efektif karena sudah banyak kelas yang mencoba menerapkan kurikulum Merdeka ini dan ada peningkatan pada saat proses belajar mengajar. Untuk pertanyaan nomor 9, seberapa besar pemahaman Anda mengenai kurikulum Merdeka Belajar? Dari hasil survei terkait pertanyaan di samping dapat saya simpulkan bahwa masih ada guru yang belum memahami tentang kurikulum Merdeka Belajar ini dan juga masih ada beberapa kelas yang belum menerapkan sistem kurikulum Merdeka Belajar ini saat pembelajaran. Namun sudah banyak Bapak atau Ibu guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Jembrana yang sudah memahami tentang kurikulum Merdeka Belajar ini. Untuk pertanyaan nomor 10, berikan kritik dan saran Anda mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Dari hasil survei terkait pertanyaan di samping, dapat saya simpulkan bahwa tidak sedikit guru yang menyarankan untuk diadakannya sosialisasi, diklat, ataupun workshop untuk bisa lebih mengenal kurikulum Merdeka Belajar itu seperti apa, dan juga untuk menambah fasilitas yang diberikan dalam kurikulum Merdeka Belajar ini agar pembelajaran dalam kelas bisa semakin efektif dan efisien. Hal yang ketiga dari hasil dan pembahasan adalah kajian Islam. Dalam kajian Islam ini saya meneliti tentang beberapa hal. Yang pertama ada pengertian pendidikan Islam. Pendidikan merupakan tugas yang memerlukan tujuan, sasaran yang jelas. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pendidik yang benar dan satu-satunya. Dia adalah pencipta fitrah, pemberi bakat, dan pencipta bayang sunnah untuk pertumbuhan, perbaikan, dan interaksi alam. Dan dia juga menetapkan pedoman untuk mencapai kesempurnaan, manfaat, dan kenikmatan dunia ini. Ketiga, penerapan program berjenjang melalui inisiatif belajar mengajar yang diperluas yang sejalan dengan tumbuh kembang anak sangatlah penting. Keempat, pekerjaan seorang pendidik harus sejalan dengan tujuan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah menyadarkan peserta didik akan ketaatan pribadi dan masyarakatnya kepada Allah. Yang keempat, bab yang keempat ada kesimpulan. Kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini adalah kurikulum Merdeka Belajar merupakan kurikulum yang memungkinkan kita untuk mempelajari berbagai hal yang tidak sesuai dengan jalurnya. Sama halnya dengan siswa IPS yang ingin belajar tentang kimia dan fisika. Begitu juga sebaliknya yang mungkin dapat dicapai dengan mudah. Menurut data terbaru Kemendikbud, ada 60% instruktur masih kesulitan menggunakan teknologi secara efektif. Kegagalan pembelajaran jarak jauh selama 2 tahun terakhir adalah buktinya. Pendidikan dan pembelajaran online berjalan seiring anak-anak menjadi menderita karena kehilangan semangat belajar yang parah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.